Sekarang kita akan membahas skalabilitas dari data, yaitu variety. Di sini skala tidak merujuk pada banyaknya jumlah data, melainkan pada peningkatan keberagaman data. Semakin beragam jenis data, maka semakin kompleks pula usaha kita untuk menyimpan, memproses, dan mengkombinasikannya. Masih ingat mata kuliah database? Di sana kita belajar salah satu cara untuk memanajemen data, yaitu menyimpan data dalam struktur tabel, entah dalam format DBMS seperti yang kita pelajari di database, atau dalam bentuk Excel, spreadsheet, atau juga dalam file-file. Namun data kita modelkan dalam bentuk baris dan kolom. Penyimpanan data dalam bentuk tabel masih sangat penting dan dominan. Kenapa? Karena data yang terstruktur dalam tabel umumnya lebih mudah diproses, sehingga tentu saja memakan biaya yang lebih murah. Akan tetapi, sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis data lain yang tersebar di dunia. Gambar, teks, video, network, peta geografi, ataupun sensor adalah sekian dari banyak jenis data yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman data ini dapat dikarakteristikkan dalam beberapa dimensi. Kita bahas 4 diantaranya. Structural variety adalah perbedaan format representasi. Sebagai contoh, sinyal EKG sangat berbeda representasinya dengan artikel berita atau gambar satelit. Media variety adalah perbedaan dari medium yang membawa data. Sebagai contoh, sebuah video memberikan data yang sama dalam 3 medium: urutan gambar, audio, dan text caption. Semantic variety adalah perbedaan satuan atau cara ukur. Sebagai contoh, data tinggi badan dapat dalam satuan cm, meter, atau feet. Contoh lain, umur dapat bernilai angka atau juga dalam bentuk kategorikal: anak-anak, remaja, dewasa. Perbedaan ketersediaan data bisa dalam banyak bentuk. Misalnya, data dapat tersedia real-time sebagai sensor data atau dicatat seperti catatan pasien. Bentuk lain adalah apakah data dapat diakses secara terus-menerus seperti kamera di jalan atau secara berkala seperti hanya saat satelit sedang melintasi sebuah daerah. Hal ini membuat perbedaan operasional yang dapat dilakukan pada data. Terutama saat data berjumlah besar. Selain itu, kita tidak bisa menganggap sebuah objek data pasti adalah uniform. Sebagai contoh, email adalah sebuah objek yang hybrid. Isi email atau email body biasanya bentuknya adalah teks. Namun, header dari email dapat disimpan dalam sebuah table. Sedangkan attachment-nya dapat berupa file, gambar, maupun video. Selain itu, komunikasi antara penerima dan pengirim dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Di tahun 2001, terdapat skandal yang cukup terkenal dari perusahaan bernama Enron terkait dengan penipuan finansial. Penipuan tersebut terungkap dengan bantuan dari jaringan komunikasi antar karyawan melalui email yang sudah dianalisa. Pada gambar yang tepat di bawah saya ini adalah pola komunikasi legal yang terjadi antar karyawan di perusahaan tersebut. Sementara di sampingnya itu adalah pola komunikasi yang mencurigakan. Sebuah email juga dapat memiliki semantik sendiri. Sebagai contoh, ada email yang tidak dapat di-forward ataupun juga ada email yang tidak dapat dibalas. Terakhir, secara ketersediaan data, email server mungkin merupakan sumber yang real time
tetapi cara penyimpanannya tidak. Jadi, sebuah email dan koleksi email sudah dapat memberikan contoh keberagaman dari sebuah data.